Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel gue, channel Rai Reaction. Kali ini gue bakalan bagi tentang pengalaman-pengalaman horor gue yang pernah gue alamin semasa hidup gue ya cuy. Ini gue buktiin bukan gimana ya, bukan halusinasi gue, bukan gimana-gimana gue. Ini emang pernah gue alami di dunia nyata cuy. Bukan mimpi, bukan apa, emang ini beneran asli. Ya, yang bakal gue ceritain sekarang itu tentang gue pas masa di SD, kalau nggak MI. Ya gue dulu sekolahnya MI sih, sama-sama aja sih, SD sama MI juga. Ada, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya cuy, biar gue berani ini anjir. Jam berapa ini anjir? Cuma ada nenek gue doang cuy. Sekarang jam 9.17 ya cuy. Jam 9.17 sekarang. Malam Jumat nyeritain kayak gini cuy, butuh keberanian yang benar-benar berani nih cuy. Oke, jangan lama-lama, jangan basa-basi, langsung aja ke cerita gua. Gue itu pas kelas 2, kalau gak kelas 3, gue seinget gue kelas 3 sih. Kan ya di sekolahan gue itu katanya rumor-rumor setiap sekolahan itu pasti ada cerita-ceritanya lah gitu lah. Ya cerita tentang nih rumah sekolahan ini bekas rumah sakit, sekolahan ini bekas ini penjara ini sini ini. Nah, berhubung dulu itu gue dengar sekolahan gue itu katanya nih cuy, bekas rel kereta Belanda. Pas zaman Belanda apa Jepang tuh masih apa sih, masih tempur sama Indonesia cuy. Katanya itu sih pas masa-masa pembantaian itu Jepang, kalau nggak salah Jepang dibantai dari sekolahan gua sampai berapa meter, 500 meteran ke depannya cuy. Dari jalan itu, dari pas depan sekolahan gua, Belanda apa Jepang ya, intinya itu dibantai sampai 500 meter ke depan arah sekolahan gua tuh. Dari depan sekolahan gua lah sampai ke samping lah, ke kiri lah, ya gitulah intinya. Nah, gue itu pengalaman horor gue pas di MI gue itu pas ketika gue piket kelas 3. Gue pas kelas 3 masih ditungguin ya cuy, masih ditungguin sekolahnya juga sama nenek gue nih. Gue ditungguin, gue gak berani intinya. Gue udah gak ditungguin pas sekolah kelas 4, gue udah gak ditungguin itu. Pas kelas 3 gue sekolah masih ditungguin. Nah, pas gue pulang piket itu, pas piket kan, gue piket biasanya cuma ada 4 kalau nggak 5 orang tuh cuy. Ya yang paling rajin mah gue sih, bukan yang mau ngapain nih, yang gue rajin kalau piket mah. Kenapa? Soalnya gue paling suka kalau piket di kolong meja nyariin lah, kan suka ada duit tuh. Ya paham lah intinya kalau kalian mah. Ya pas gue lagi ngeberesin, paling pojok sebelah kiri itu, paling belakang meja, bangku paling belakang pojok sebelah kiri. Gue masih ingat, dekat jendela kan, pintu masuk di sebelah kiri depan. Nah, gue itu lagi piket beberes di yang meja paling pojok sebelah kiri di belakang. Nah, di situ itu gue ngelihat ke pojok sebelah kanan deket meja guru. Anjing, merinding dah gue. Nah, pas gue lihat deket meja guru itu ada orang. Gue gak tahu itu sosok apaan dah. Perasaan yang piket cuman gue doang, berdua. Gue sama siapa tuh, bukan murid juga sih, teman gue lah yang suka main emang di situ tuh. Wildan apa siapa tuh namanya? Iya kalau nggak salah Wildan. Gue itu juga ditemani sama dia. Nah, dia itu katanya dia pengen kencing dulu tuh ke WC. Nah, kebetulan WC gue itu di samping kelas gue. Pas nggak sih, di samping
ini kelas gua, kelas lain WC. Nah di situ itu dia emang lagi kencing atau ngapain gitu lah. Ya udah gue beberes aja. Pas gue lihat ke kanan, kata gue, kan mata gue itu emang min ya, mata gue itu dari MI emang udah buram gitu. Gue min berapa tuh nggak tahu, gue nggak pernah pakai kacamata nulis juga, mesti lihat ke teman udah selesai baru gue nulis. Ya lanjutlah. Pas gue lihat ke sebelah meja guru itu, kata gue, orang apa bukan itu. Gue tetap aja ngebersihin, nyapu ke depan. Terus pas gue deketin, kok dia diem aja. Gue deketin lagi, gue salah nyapu gitu. Pas gue lihat, kok gak ada. Aduh, astagfirullahaladzim, kemana ini? Tadi perasaan ada orang, gue cariin itu ke bawah meja gurunya. Serius gue cariin ke bawah, oh nggak ada siapa-siapa. Oh kata gue, wah, cuman pikiran gue doang kali, apa kali. Sudah tuh, jadi yang pertama itu tuh sosoknya, aduh, merinding anjir, merinding cuy. Sosoknya itu gimana ya, kayak guru. Ya intinya emang kayak guru sih. Tapi dia itu pakai kayak baju PNS lah, PNS, bapak kayak, nah guru-guru PNS gitulah. Guru-guru pakai itulah kalau gak salah, kayak zaman-zaman Jepang sama Belanda tuh. Bajunya tapi kayak baju PNS. Gue nggak tahu, nggak bisa bedain gue baju PNS sama Belanda Jepang anjir. Ya itu kejadian yang pertama. Nah kejadian yang kedua itu pas gue kelas 5 kalau nggak salah dah. Kan gue itu paling suka eskul sama yang pramuka ya, pramuka gitu, persami, perkemahan Sabtu Minggu gitu. Gue dulu pernah, gue 2 kali tuh pas kelas 5 gue pernah ikutan persami. Yang pertama jambore pertama, yang kedua juga gue pas kelas 6 tuh gue ikutan juga. Nah ini cerita gue pas kelas 5. Pas kelas 5 itu gue ikutan pramuka di mana, Ciakar kalau nggak salah. Ya Ciakar. Gue itu kelas 5 digabungin sama kelas 6. Nah kelas 5 itu gue masih kelas 5 tapi gue udah jadi pemimpin cuy. Bukan sombong gimana, ya emang gue paling suka sama pramuka, gimana dong. Tapi entah kenapa gue gak hafal sekarang Sandi Morris sama Sandi apa kali lah. Sandi apa mau Sandi apa, gue udah gak hafal sekarang anjir. Maklum. Ya pas gue jadi pemimpin pramuka itu gimana ya, kan gue disuruh camping persami perkemahan Sabtu Minggu yang pas hari pertama tuh. Per hari pertama datang gue bikin tenda, baris lah perkenalan regu, anggota regu, kode apa ya namanya, gudep berapa, ini berapa gitu. Gue itu lah intinya yang sering dipanggil aja gitu sama panitianya gitu. Gue suka maju ke tempat panitia, disuruh bikin ini. Gue yang paling rajin gue doang. Yang lain cuman gak bawa apa-apa, gue doang bawa buku, bawa pulpen. Langsung gue maju ke depan. Berhubung gue emang suka pada lupa kalau ngapa-ngapain gitu. Ya pikun lah, bolot intinya gitu. Gue itu dulu disuruh hitung berapa anggota gue, kelompok gue nih. Gue kalau gak salah anggota kelompok gue cowoknya ada 10, ceweknya ada 10. Nah pembina pramuka gue itu ada 6 kalau gak salah. Ya intinya gue gak bisa nyebutin sih satu-satu, gue udah lupa lagi anjir. Ya intinya gitu dah. Ya pembina pramuka gue itu yang suka apa ya, gimana ya, nantangin gue, Rai coba lu gini atur kelompok lu sampai bisa gini. Ya yang paling susah itu kelompok gua. Emang kelompok gua sih yang paling susah. Kenapa? Kelas gua yang itu ikutan pramuka kelas 5 itu cuman ada 3 orang kalau gak salah. Yang ikutan pramuka di kelas gua cuman 3 orang, sisanya kelas 6. Kelas 6 juga itu paling susah bener gua atur cuy. Ya namanya juga pentolan kelas 6 ikutan pramuka, gimana sih.
gak mau diatur, pengen ngatur sendiri aja, bagian udah dituin nyalainnya ke gua anjir. Gak enak bener dah sumpah. Gua berhubung gimana ya, intinya gua gini-gini, ayo nanti yang nurut sama gua kasih, gua jajanin es lah, gini gini gini, gua beliin aqua, gimana kalau udah selesai gitu. Ya intinya gua gitu aja. Alhamdulillah sih gua lagi punya milik gitu sih. Pas malamnya tuh udah dibikin tenda semuanya. Pas malamnya itu kan bagian api unggun ya, selamatan api unggun, muter-muterin. Nah yang pas paling gua itu tuh yang paling gua benci nih di pramuka, bayangkan orang tua kalian susah kerja. Gue itu paling benci tuh. Kenapa orang lain nangis gini-gini, gua diem, gua pengen ngebayangin tapi gua gimana ya, ngebayanginnya juga gak tega. Ya udah gua ngebayangin. Nah pas malam itu sekitar pukul 10 apa pukul berapa tuh ya, gue itu lah paling, emang gue kan ketua, suka dipanggil-panggil aja ya, ketua kelompok. Ya ketua kelompok saya diharapkan kumpul gini-gini nih. Ya ceritanya mau bikin prank-prank gitulah, bukan prank gimana ya, kejutan-kejutan gitulah yang gue udah dituin. Terus pas udah jam 11 apa jam tengah 12 tuh gue dipanggil. Pas dipanggil itu di tenda sekolahan mana tuh, gue gak tahu sekolahan mana, intinya yang paling depan deket sekolahan apa ya lah, intinya di situ ada juga, di lapangan itu, lapangan Persami itu ada sekolahnya sekolahan SD apa ya, kayaknya SD deh. Nah gue itu di situ dulu pas dipanggil, abis dipanggil itu kan gue emang lagi kebelet berak ya jam segitu mah ya, lagi kebelet PAB gue jam segitu. Biasanya juga gue suka bangun jam 12 kalau nggak jam 1-an, suka kebelet PAB lah. Intinya pas gue kebelet PAB, gue pengen PAB itu mau ke rumah orang, nggak enak malam-malam gitu ya. Ya kali gue ke kebun sendiri aja, kalau ada yang nyantok gimana cuy. Ya gue berhubung sekolahan itu, pas gue masuk ke sekolahannya gue nyari WC gitu. Terus kata gue, wah ada penjaganya tuh. Kirain gue sapam, ternyata itu bukan sapam. Ya ternyata itu, ya itulah kata pembinanya. Gue ditanya itu, kan gue ceritanya nanya tuh kayak sapam. Gue permisi pak, kata dia, diam aja. Terus kata gue itu, pak mau nanya WC, kalau WC di sini mana ya? Dia nunjukin aja tuh ke pojok. Nah kata gue itu, oh iya makasih pak. Dia gak ngomong apa-apa, ekspresinya diem aja. Mukanya gue nggak terlalu ingat mukanya kayak gimana sih, ekspresinya diem aja ke pojok. No, oh ya udah gue jalan aja ke pojok. Dia nunjukin ke pojok. Pas gue nyampe ke pojok itu, ya emang bener ada WC sih. Gue udah itulah, kan gue biasa suka bawa senter kecil tuh yang suka dibeli 3 ribuan gitu, senter kecil. Di situ berhubung nggak ada lampu ada tapi yang paling pojok gak ada airnya. Nah gue kan ada 3 WC, gue pakai yang di tengah. Udah itu tuh gue pas sudah ditutupin pintu, lagi dikunci, gue lagi enak-enak petuk, ada yang lempar batu ke itu gue. Hei siapa, gue gituin. Gak ada siapa-siapa, nggak yang jawab, paling yang jahil. Kedua kali, belum. Woi siapa? Nggak ada siapa-siapa. Ya udah gue udahan gitu. Gue udah cebok, udah rapi lah, intinya gue udah pakai seragam lagi itu. Pas gue keluar itu, ada bapak-bapaknya lagi itu, tapi dia bukan di deket lampunya cuy, kan lampu sebelah kiri sebelah kiri. Nah dia itu ada di sebelah kanan yang deket sumur situ itu. Pak ngapain, kan gue gituin. Dia diem aja, terus dia nengok ini, palanya sempat muter anjir 360 derajat sini nyampe ke belakang anjir. Kaget gue sumpah. Gue lari aja, udah gue lari, kata gue astagfirullahaladzim, gue udah muji gimana gitu, astagfirullahaladzim ada apa ini. Gue sampai itu gue lapor ke pembinanya gitu. Gue lapor, pak, bukan pak sih kak, ya ada apa? Saya tadi habis ini lah, tadi bukannya kamu tidur? Nah pembina gue itu, gue taunya gue lagi tidur, padahal gue lagi di SD itu, lagi di WC nya anjir. Itu pas, ya intinya itulah, pas malam-malam. Rai kamu tadi bukannya lagi tidur? Lah enggak pak, enggak kak,
Saya habis dari WC kak. Pas tadi dipanggil panitia. Lah sekarang jam berapa ini panitia? Sekarang jam tengah satuan tuh. Gua udah jam tengah satuan. Pas ini tadi pengumuman jam berapa? Kayaknya jam 12. Jam 11 kan udah penutupan itu. Gak ada ngapa-ngapain lagi. Waktunya istirahat. Yang gak istirahat dirubuhin tendanya. Lah itu yang tadi pas jam 12. Kamu salah. Wah ini gak beres. Nah pas udah jam berapa itu, jam tengah 2, jam satuan lah, mulai tuh di situ reaksi anak-anak yang cewek tuh, ada yang nangis, terus ada yang kesurupan lah gitulah. Ini pas kesurupan itu gua gimana ya, antara mau takut tapi gua udah sering ngalamin kayak gitu, bukan sering ngalamin kesurupan, udah sering lihat orang kesurupan gitu ya. Ya intinya gitu dah. Gua mau bantuin, gua gak bisa ngapa-ngapain. Di tenda cewek itu yang kelompok gua juga tuh, yang tapi bagian ceweknya. Situ banyak, ada 4 apa 5 tuh dari 10 orang, kayaknya 5 orang deh kesurupan. Kelas gua nggak ada di situ, kelas 6 semua itu yang kesurupan cuy. Pas kesurupan di itu ada yang ada yang marah-marah, pengen kopi hitam, pengen kopi aja bilangnya gitu. Ada yang nangis aja, ada yang ketawa-tawa aja. Itu sumpah gue merinding bener. Pas sudah di tenda gue udahan, pindah ke tenda yang pojok, ke sekolah lain. Sampai berapa tenda itu, sampai ada kali 6 tenda yang digituin. Alhamdulillah, biarpun kelompok gue paling bandel itu di tenda gue, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman gue doang ada yang niruin kayak gue lagi tidur, padahal gue lagi di WC anjir. Itu bukan mimpi, bukan apa, itu beneran gue anjir. Orang celana gue juga masih basah itu. Ya buruan gue langsung cebok aja lah. Ya pas gue udah itu pas paginya tuh, pas jam 5-an lah sholat subuh, tengah 5-an sholat subuh kalau nggak salah. Pada dibangunin, disuruh ngegelar terpal tuh di tengah lapangan, sholat bareng, pengajian bareng. Nah pas udah sholat, gue cerita tuh ke anak-anak, bukan ke anak-anak sih, ke teman gue, ke ces gue, namanya Rido. Kan dia namanya Rido, gue panggilnya Doi aja. Doi, apaan? Semalam gue ceritain juga kejadian gue gini. Nah gue itu di tenda itu kayak gini. Tahu itu si Rido masih ingat apa enggak? Intinya gue dulu pernah cerita sama dia. Nah pas gue udah cerita, lah yang bener lu, iya beneran. Nah pas siangnya itu mulailah acara kayak pakaian adat gitulah, pakaian adat. Gue pakai, tadinya kan si Rido tuh yang jadi pengantin, berhubung dia gak mau aja gue jadi pengantinnya anjir, malu bener dah. Lu kalau mau tahu lihat aja di MI gue, masih ada foto gue anjir. Gue jadi pengantinnya di situ ya gitu dah. Gue jadi pengantin, gue itu didandanin kayak pakai baju jas koko gitu, pakai peci, pakai bikin kumis. Nah gue itu kan dibawain sama yang ceweknya itu, kalau nggak salah namanya Sophia apa itu namanya lah, intinya itulah. Kelas 6 itu, kelas 6 gue masih kelas 5 itu lah, masih polos-polosnya, gue gak ngerti lah intinya soal pacaran gitu. Gue bodo amat, ya udahlah, disuruh kakak pembina pramuka gue, ya udah gue mau aja gitu. Ya namanya juga dulunya gue gak mau, berhubung gue dipaksa, gue ketua kelompok, dia ketua kelompok, ya udah dijadiin aja tuh pengantin. Pas gue gue sebelum maju jadi itu yang lain kan biasalah jadi anak buahnya itu, bawa ke bendera gitu. Gue itu pas lihat teman gue itu si Sophie itu, pas lihat si Sophie, gue lihat di belakang dia itu kayak ada cewek juga, cantik banget sumpah, itu cantik, keluar dari tenda itu pakai kebaya warna putih gimana gitulah. Kata gue, anjir pengantin siapa ini, tapi keluar dari tenda gue tanya itu ke kakak pembina gue yang cewek, kak emang yang jadi pengantin siapa? Itu si Sophie. Lah itu yang satu lagi siapa? Itu pas kejadian itu pas jam 10 anjir, jam 10 siang itu.
Gue tanya, itu yang tadi keluar dari itu siapa? Lah nggak ada siapa-siapa lagi pengantinnya. Serius? Iya serius. Pakai kebaya putih. Lah ada kebaya putih kan dia warna kuning si Sopi. Tadi warna putih kak, keluar dari tenda langsung ke belakang tenda ke arah ke kebun. Kan di situ lapangan lah biasa ada kebun kayak pohon karet gitulah, pohon tangkil, nangka gitulah. Kata gua siapa itu? Lah udah amat lah, gua nggak mikirin lagi, itu udah selesai dari semuanya itu langsung gua apa sih udah selesai dari pas upacara pakaian adat gitu, pakai gua gak tau pakai pakaian adat apa itu lah, nggak hafal gua anjir. Ya intinya itu kejadian yang pas masih ada lanjutannya nih. Ini part 1 aja dulu ya. Itu pas gua kelas 5, itu pas hari pertama, belum hari kedua, itu pas hari Sabtu. Persami Jumat gua berangkat, malam Sabtunya gua nginep. Nah Sabtunya itu gua pas itu pas tadi itu anjir apa sih, pas tadi pakaian adat itu, upacara pakaian adat itu, gua di situ ya gangguannya lumayan lah, cuma ada berapa kayak gitu doang lah, biasa aja bagi gua mah. Ya kalau mau lanjutin tetap komen aja di bawah lanjutin apa enggak. Intinya stay tune terus di channel gua, channel Rai Reaction. Gua bakalan lanjut ceritain kisah-kisah horor gue yang pernah gue alamin selama hidup gue cuy. Thank you buat semuanya yang udah nonton. See you and bye bye.